Boleh. Tadi pagi kita sudah menjelaskan ya. Sini kan pasif ya. Sini imajinasi aktif itu imajinasi yang diaktifkan oleh ini. Imajinasi aktif adalah imajinasi yang diaktifkan oleh akal, sehingga terbentuklah alam ide. Alam ide itu dari sini juga ada, tapi alam ide yang dimaksud dalam keaktifan akal, imajinasi kreatif itu ini. Jadi kreatif imaji itu ditemukan dalam korelasi akal dengan jiwa, atau jiwa dengan akal dalam mengaktifkan imaji, sehingga jiwa itu menemukan bentuk akalnya. Kalau jiwa itu keaktifannya berkaitan dengan pasivitas semata, hal indrawi, maka jiwa tidak menemukan akalnya. Tapi kalau keaktifan jiwa itu berkaitan dengan akal, maka jiwa akan menemukan akalnya dalam perbuatan. Itu anunya, titik kunci. Itu berarti masuk dalam imajinasi yang aktif pasif, yang dimana dia penggambaran realitas indrawi itu sesuatu yang ditambah-tambahkan. Itu namanya imajinasi yang aktif, yang pasif. Tapi itu memang bagian imaji. Tapi dalam teleos bukan itu yang mau disasar. Yang mau dibawa di realitas itu adalah imajinasi yang aktual, yaitu imajinasi aktif kaitannya dengan dalam epistemologi seringkali kita maknai imajinasi itu adalah sebuah pengembangan saja kan. Pengembangan itu adalah gambaran-gambaran yang dibangun secara berlebih-lebihan, yang tidak memiliki yang tidak memiliki bentuk-bentuk di alam. Bentuk-bentuk di alam dalam imajinasi, sisi imajinasi material itu adalah gambaran-gambaran dari alam yang dibentuk secara leluasa oleh jiwa dalam bentuk fantasi, hayali, ilusi dan lain sebagainya. Itu imajinasi material yang sekiranya dalam teori barat dikatakan kreatif. Bagi barat itu kreativitas imaji. Tapi dalam teleolog persepsi, imajinasi juga satu sisi ada keaktifan di material, mengembangkan, tapi di sisi yang lain imajinasi itu menghasilkan sesuatu itu dalam bentuk yang sama sekali tidak ada bentuk-bentuk materialnya. Untuk sampai pada jiwa yang menemukan akalnya, itu harus keaktifan jiwa itu diaktifkan oleh akal, bukan diaktifkan oleh ini. Kalau jiwa yang diaktifkan, imajinasi yang diaktifkan oleh indera, maka imajinasi akan murni imajinasi material, atau imajinasi yang tadi dikatakan Akbar, makna aksiden ya, makna aksiden. Tapi kalau imajinasi yang itu aktif terkait dengan akal, maka dia menemukan bentuk-bentuk akalnya yang sama sekali tidak ada kaitan-kaitan indrawi. Itu kira-kira. Tapi dalam makna umum imajinasi itu diartikan sebagai sebuah pengembangan. Didaraskan begitu. Pengembangan, pembuatan citra kan? Pembuatan citra. Tapi dalam teleos, imajinasi itu fungsi aktif adalah dia sampai menemukan wajah, bentuk barunya, dan bentuk barunya itu adalah sesuatu yang berrelasi dengan akal. Itu kira-kira imajinasi. Jadi imajinasi itu sampai pada perbuatan, itu teleos. Jadi kalau hanya sekedar imajinasi itu fungsi pengembangan, pengurangan, pencitra saja, itu imajinasi dalam fungsi epistemologi. Tapi kalau fungsi imajinasi dalam fungsi teleologi persepsi,
imajinasi sampai pada perbuatan. Itu imajinasi dalam teleos. Nah, maka imajinasi dalam perbuatan itu kan dia harus sampai pada apa? Aktual ya. Aktual akalnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai alam jabarut ataukah substansi yang tidak memiliki bentuk-bentuk material. Jadi imajinasi secara epistemologi kita cuma bilang mengembangkan, mengurai, menambah kan, itu epistemologi itu. Tapi dalam teleos imajinasi sampai pada perbuatan. Imajinasi yang mungkin akan. Siapa yang belum hadir ini? Tadi pagi juga tidak hadir. Kenapa? Sakit? Itu pengetahuan yang hadir, kuduri. Dan jiwa-jiwa yang tenang itu mana perbuatan, pulang ke Tuhan, bukan dalam makna. Itu jiwa yang sudah aktual dan perbuatan itu jiwa-jiwa yang sederhana, akal-akal yang sederhana itu pulang. Dia menuju Tuhan kan? Kan akal itu kan tidak menuju Tuhan, akal itu kan hanya memahami saja. Tapi menuju Tuhan itu pasti bicara tindakan. Tindakan itu adalah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang pulang pada Tuhannya. Yesus sama sekali tidak ada kepedulian dia mana. Nah, itu lillahi ta'ala. Itu namanya jiwa-jiwa mutmainnah, irji. Itu jiwa-jiwa yang tenang. Akal-akal sederhana, akal yang sederhana yaitu akal yang pengetahuan atau akal yang hadir dalam jiwa manusia. Itu makna aktualitas di alam itu. Jiwa yang tenang itu makna aktualitas di alam. Kalau orang sudah berbuat tuh tenang jiwanya itu. Tidak contoh misal sederhana saja. Orang yang tidak berbuat itu pasti belum stabil jiwanya. Orang-orang yang belum bertindak itu belum matang jiwanya atau belum matang akalnya. Masih banyak sekali pertimbangan kan? Ini banyak sekali itu dia kategori mulai urah banyak sekali. Dia ambil semua informasi sampai ujung-ujungnya dia juga bingung mau bertindak bagaimana. Tapi kan orang sampai pada derajat jiwa mutmainnah itu akal yang berbuat, akal yang sederhana hadir pada jiwanya berbuat saja. Dia sudah menemukan kesederhanaan akal pada jiwanya. Berarti dalam dan Allah itu sederhana. Dalam teori wujud itu dia sederhana. Bagaimana kita mau masuk? Tidak mungkin pakai konsep, pasti akan sederhana. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang sederhana. Jiwa yang berbuat dengan akal sederhana. Apa? Karena perbuatan-perbuatan sederhana itu pasti berkaitan dengan syirat misalnya. Tapi ada unsur-unsur indrawi. Itu imajinasi yang negatif itu. Tapi kalau dalam sadrian, imajinasi yang aktif itu sama sekali tidak ada unsur indrawinya. Dia sadar dalam menghasilkan menghasilkan substansi universalitas yang sebenarnya. Tapi kalau kita dalam kehidupan kita masih sadar tidak sadar, itu ada bayang-bayang antara alam dan bukan alam. Nah, itu berarti masih ada unsur-unsur alamnya. Ada gambaran alam itu masuk hal-hal imajinasi material. Itu tidak masuk dalam imajinasi yang aktif. Itu masih keaktifan yang sifatnya negatif atau sifatnya fantasi, itu begitu. Tapi kalau sudah begini, ini berkaitan dengan sesuatu yang sadar murni. Itu bukan lagi dalam orang-orang yang ngigo, memang dia sadari itu, sehingga dia mulai mengaktifkan imajinya. Jadi imajinasi yang aktif itu imajinasi yang terkait dengan akal. Jadi akal sebenarnya mengaktifkan imaji. Yang menstabilkan, menggerakkan imaji itu adalah akal. Kalau hanya imaji sendiri, maka dia akan berputar-putar dalam ruang imajinasi material. Tidak bisa keluar dari itu. Dia mau keluar, dia harus membutuhkan sesuatu yang bisa mengeluarkan dia dari status ataukah dari bentuk dia. Kalau bentuk dia itu adalah sebuah potensialitas dan itu irisannya dengan material, maka untuk mengeluarkan dia dari faktor-faktor fantasi itu akal. Maka dikatakan imaji itu adalah alam idea, alam ketegangan ya, alam ketegangan. Bukan alam idea yang dimaksud Plato itu archetype, tapi yang dimaksud alam idea bagi Plato itu adalah imajinasi di mana alam itu penuh ketegangan.
Bagaimana tidak ketegangan? Ada fantasi beririsan dia dengan akal. Dalam pikiran kita, jiwa kita itu benturan itu antara baik dan buruk. Hasrat dan akal itu kan berbentuk benturan, ketegangan itu. Tegang itu jiwa kita. Jadi kita tidak perlu lagi membuat orang-orang di luar tegang. Kita sendiri juga tegang-tegang itu. Karena benturan di dalam. Nah, sesekali kita mau berbuat baik, tiba-tiba ada bahasa jiwa muncul, tidak usah. Tiba-tiba kita mau berbuat baik, tiba-tiba bahas lagi, tidak usah, kamu juga kurang. Nah itu kan, nah itu begitu. Tiba-tiba misalnya kita berbuat baik ya, berbuat baik begini. Tiba-tiba sudah berbuat baik, tiba-tiba ada bahasa muncul, kayak kamu tidak usah melaporkan, atau cukup saja kamu tulis hamba Tuhan, supaya kamu tidak dikenal bahwa kamu yang menyumbang. Itu juga bahasa-bahasa imajinasi yang sifatnya dalam diri manusia itu, perbuatan-perbuatan demikian itu adalah dorongan-dorongan akal. Tapi kadang-kadang kita bantu orang memberitahu nama itu tidak masalah. Dalam imajinasi aktif itu ada kaidah-kaidah atau bentuk-bentuk akal yang memang memasuki ruang kejiwaan kita dalam keaktifannya, dalam keaktifan. Ada lagi, baik kita selesaikan persoalan, kita masuk. Jadi kalau tadi Hardy bertanya pengembangan dan menambah-nambah, itu imajinasi dalam arti epistemologi begitu. Fungsi-fungsi awal mengembangkan, apalagi menambah, menyusun, gambaran HP kita susun jadi apa, kuda berkepala HP, itu kan bisa. Itu imajinasi yang fungsinya aktif negatif. Fungsi tidak dibawa kontrol dan kaidah akal, itu saudara sudah jelaskan. Tapi yang kita maksud dalam teleos adalah imajinasi aktif, yang itu turun pada perbuatan. Jadi imajinasi aktif adalah imajinasi yang berbuat dalam tindakannya, dalam relasi dia dengan akal. Jadi nanti dalam tindakan-tindakan kita itu tindakan-tindakan yang perlu imaji. Misalnya Nabi itu tindakannya itu orang tafsir banyak sekali kan. Kalau teman-teman perhatikan tingkah laku Nabi, itu orang memahami tindakannya itu tidak tekstual, pasti membuka imaji. Kalau kayak Gus Dur begitu, dia punya tindakan tapi tindakan A tapi dia sasar yang lain. Itu bentuk-bentuk imaji yang dia mainkan. Jadi dia bilang A, orang kira A, padahal itu maknanya lah lain. Perumpamaan dan dia seringkali dalam tindakan itu misalnya dia mengatakan, bagaimana kita bisa mau tahu Israel itu buruk kalau kita tidak datang. Nah itu orang semua benci Israel ya, satu dunia mungkin. Bagaimana bisa kita tahu bahwa Israel itu buruk kalau kita tidak. Kemudian apa coba orang kembangkan di situ? Satu, dia mau buktikan bahwa memang betul-betul Israel buruk. Nah ini Gus Dur itu mulai dibayar, mulai itu orang imajinasi, tapi dia buktikan betul-betul buruk. Sudah kan? Dia ke sana cuma buktikan bahwa memang mereka tuh betul-betul buruk. Sudah pulang. Nah itu kira-kira bentuk imajinasi dalam tindakan. Jadi kalau imajinasi dalam epistemologi itu hanya upaya mencapai hasil dalam sebuah rumusan awal untuk mengembangkan saja. Memang imajinasi memang fungsinya begitu. Tapi kalau dalam kaitan dengan epistemik, dalam teologi persepsi, imajinasi yang aktif berkaitan dengan akal, yang itu lahir perbuatan. Itu imajinasi dalam teleos, harus menuju realitas. Aktif ini kalau saya pakai teori dulu itu dia pakai persepsi. Tapi ini makna kalau kemarin kan saya mengatakan bahwa awal-awal itu imajinasi itu bertransformasi ke akal, harus ada kesadaran dan persepsi. Fungsi ini disebut dengan imajinasi aktif. Nah, itu yang dikatakan fungsi imajinasi aktif. Fungsi imajinasi aktif adalah imajinasi yang mau melepaskan unsur-unsur material memasuki ruang kesederhanaan ataukah bentuk-bentuk sederhanaan akal, ataukah dikatakan jiwa mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Itu tindakan. Jadi
dalam imajinasi kalau kemarin itu ada unsur persepsi kan, transformasi. Unsur transformasi itu kaitan persepsi itu karena apa? Karena ada hubungan dengan akal. Maka keaktifan dalam imaji itu pasti ada unsur persepsi. Namun unsur persepsi itu bisa bekerja karena aktifnya kaitannya dia dengan akal. Cuma kan kalau saya ulang kan nanti panjang. Jika teman-teman hanya meletakkan saja di basis mana dia masuk. Kalau saya mau tarik sini pasti saya tarik persepsi. Kalau sini saya mau tarik pasti saya tarik ujung mental. Tapi bentuknya memang begitu. Dari dia mau tarik aktif. Keaktifan imaji itu dia mau membuka ruang. Bahwa imaji itu bergantung dengan akal. Keaktifannya dia itu bergantung di akal. Kalau tidak bergantung pada akal, maka jiwa itu dalam keaktifannya pasti imajinasi material murni. Karena memang dia pasivitas yang cuma pasif untuk menerima. Kebutuhan dia pada akal untuk apa? Untuk mengaktifkan, memperoleh bentuk-bentuk kesederhanaan akal untuk diraih oleh keaktifan jiwa. Itu bisa ditaruh dalam kesadaran persepsi. Tapi kalau dalam mana yang ini adalah disebut dengan imajinasi aktif. Nanti kita lihat apa imajinasi aktif yang dimasuk. Tapi kalau kita mau kaitkan dengan dulu ini fungsi-fungsi persepsi. Teman-teman jangan makan di istilah, teman-teman terjebak kayak Rocky Gerung itu berdebatnya itu cuma tarik-tarik istilah. Padahal maksudnya sama. Tinggal diletakkan di posisi struktur. Misalnya dia mengatakan sini, alam ide adalah alam antara alam dan materi dan akal. Dia tidak sebut imajinasi itu. Itu teman-teman mau bagaimana itu? Alam ide adalah antara materi dan akal. Di mana imajinasi? Itu fungsi imaji itu alam ide itu. Itu ruangnya imajinatif. Kalau kita tarik dalam istilah lain, teman-teman bisa terjebak. Lihat dalam posisi struktur supaya apapun pembicaraan orang bisa diletakkan dan bisa diuji. Kalau maknanya berubah pasti diuji itu. Kenapa bisa makna di imajinasi kok maknanya begini? Itu kan bisa diuji. Maka tadi dikatakan Alfian, ada sebuah kesadaran manusia antara sadar dan tidak sadar. Antara sadar dan tidak sadar itu ada kaitan materi. Tapi kalau sudah sini itu bukan lagi sadar tidak sadar, memang dia sadari karena ada yang hadir nanti kemudian. Dan kesadaran dia yang hadir terhadap akal itu adalah jiwa yang senantiasa aktif. Jiwa yang senantiasa aktif itu apa? Jiwa senantiasa mempersepsi, meningkatkan derajat kapasitas jiwanya. Jiwa yang tidak didominasi oleh ini yang tadi yang dibilang imajinasi yang negatif itu, fantasi, ilusi, delusi, itu tidak. Karena selagi jiwa itu tidak aktif dalam kaitannya dengan akal, itu jiwa itu dikontrol oleh ilusi, waham, apalagi fantasi, bayangan, hayalan, itu dikontrol oleh jiwa. Sehingga jiwa itu berada dalam itu. Dan makanya kita seringkali melamun. Coba teman-teman jangan baca buku 1 minggu atau 2 hari saja. Nanti teman-teman akan berada dalam sebuah pasivitas jiwa, melamun, menghayal, tidak progresif. Itu jiwa tidak aktif itu. Berbeda dengan orang baca buku itu. Kenapa begini? Kenapa begini? Itu artinya dia mulai aktif. Itu jarang sekali kita lihat orang kerasukan kalau sementara baca buku. Yang orang kerasukan baca buku kalau melamun kan? Sudah ada banyak masalah. Ada banyak masalah itu kan? Itu dimainkan. Tapi kalau orang yang tidak baca buku dan tidak bekerja, tidak ada kerja dia kerja. Sudah. Itu pikirannya semua itu bahasa katanya hancur itu. Kalau ada orang yang tidak aktif dalam tindakannya dan dalam aktivitas intelektualnya, dia cuma itu pikirannya itu kacau. Itu dengan mudah itu. Tinggal orang-orang masuk kok. Ya ayyuhalladzina amanu minkum, sudah ikut itu. Nah, orang yang tidak aktif akalnya itu berada dalam stagnasi jiwa, tidak berkembang itu. Kalau teman-teman sudah membiasakan baca buku dan 1 hari saja tidak lepas, itu imajinasinya liar itu, dia berkembang itu.
mulai aneh-aneh berpikir, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Itu tidak aktif itu jiwanya. Aktif dalam makna negatif, aktif dalam hal-hal material itu biasanya. Tapi kalau dia naik dalam keaktifan akalnya, itu akan dia berbicara tentang hal-hal yang supra, hal-hal yang universal yang tidak ada kaitannya dengan material. Nanti diwujudkan dalam perbuatan. Jiwa yang aktif itu jiwa yang wujud dalam perbuatan. Nah, itu jiwa-jiwa yang sudah mutmainnah, jiwa yang menuju dengan Tuhan. Dia pergi itu. Dia pergi. Tidak ada lagi takut-takut orang mau tekan. Orang mau pressure dia senang-senang, orang mau bunuh ya dia lillahi ta'ala. Begitu orang-orang jiwa yang tenang itu. Orang sudah tidak lagi ancaman dan pujian, godaan. Pujian bagi dia tidak ada maknanya, hinaan bagi dia juga tidak ada maknanya itu orang-orang jiwa yang tenang itu. Jiwa mutmain. Begitu saja dia. Bisa dipahami sih? Kita lanjut. Itu ide-ide Platon itu yang dimaksud bukan alam ide ini ya. Itu adalah alam ide yang di luar ini. Di luar ini. Di sini Plato tuh di sini. Ilahiyah semua ini. Makanya ketika ini dikaitkan dengan akal, maka yang masuk ini dikatakan apa? Cahaya ini biasanya. Ketika ini diaktifkan oleh ini masuk. Jadi ini diaktifkan oleh ini, apa? Ini diaktifkan oleh ini, ide Platon ini masuk. Kalau kita pakai ide-ide ilahiyah, ide-ide yang aktual masuk itu. Lanjut. Atau malaikat-malaikat yang dekat kepada Tuhan dan menjadi kejawanta ilmunya yang khusus. Salah satu dari bentuk-bentuk ilahiyah itu adalah akal aktif, yang di dalam tradisi teologis disebut Bapak Suci. Jibril sang Ruhul Kudus pembawa wahyu. Iya kan? Salah satunya itu akal aktif. Pertama, jiwa aktif beda ya. Jiwa aktif itu adalah jiwa yang terkait dengan akal. Upaya melepaskan dominasi, waham dan lain sebagainya. Sehingga muncul apa? Disebut dengan akal aktif. Ini masukin akal aktif. Akal aktif itu Ruhul Kudus. Dalam teori kosmologi seringkali dikatakan bahwa Maryam itu dia nikah dengan Ruhul Kudus. Kan tidak mungkin orang hamil tanpa menikah. Maka Maryam itu pernikahannya dia dengan pernikahan dengan Ruhul Kudus, Jibril. Bukan dengan manusia-manusia kayak kita begini. Dia pernikahannya dengan Jibril. Jadi Isa itu bapaknya itu akal aktif. Dan itu memasuki pada Maryam karena memang secara historisitas tidak ada laki-laki yang layak di zamannya Maryam itu kecuali derajat malaikat. Kalau di Nabi Muhammad Bunda Khadijah itu ada pasangannya Nabi. Tapi Maryam itu di zamannya tidak ada laki-laki satupun yang layak bersanding dengan dia kecuali tita ilahi, akal aktif, Jibril, Ruhul Kudus. Kan seringkali dalam teman-teman agama Nasrani Bapak Kudus. Itu Bapak itu yang dimaksud itu imajinasi, imajinasi aktif yang berkaitan dengan ilahi, bukan bentuk yang begini-begini. Misalnya orang Yesus itu anak kudus, itu masuk akal itu. Karena orang mengatakan bagaimana bisa Isa itu lahir tanpa bapak? Coba. Itu dalam teori perkawinan kosmologi ditolak. Pasti dia ada anak. Ada anak itu jangan dikatakan Tuhan. Tapi berasal dari Tuhan dan itu disebut dengan akal aktif atau Ruhul Kudus. Dalam teori kosmologi menarik. Penjelasan tentang Rizalul Gaib, akal aktif. Jadi akal aktif itu yang dititipkan dititipkan Tuhan pada diri Maryam. Jadilah pembuahan. Nah, orang bilang Isa itu anak kudus, apa kudus begitu kan? Itu Ruhul Kudus. Dan itu kita bisa melihat bagaimana keaktifan jiwa pada Maryam deh. Aktif jalan jiwanya itu. Sama sekali dia tidak butuh hal-hal yang memang tingkat anunya menarik. Bahkan dia salah satu perempuan dalam Al-Quran, perempuan penghuni surga kan,
terjamin, ya, dijamin kesuciannya itu masuk surga. Yang lain tidak. Coba ya. Bagaimana ya? Rohul Kudus menikah dengan dia? Disebut dengan akal aktif. Jiwa yang aktif, imajinasi yang aktif berkaitan dengan akal. Kalau berkaitan dengan akal, yang ada apa? Akal aktif. Berarti kan jiwa aktif itu berkaitan dengan akal. Akal aktif itu apa? Akal yang berasal dari ilahiyah yang datang pada diri manusia. Itu akal aktif. Jadi jiwa manusia ini diaktifkan oleh akal. Hasilnya akal aktif. Akal aktif itu apa? Akal yang sederhana, yang memasuki jiwa manusia. Makanya apa? Dalam jiwa ini pasti akan ada disebut dengan wujud ketegangan. Karena ada malaikat, ada iblis dan jin masuk pada jiwa itu. Dan benturan itu memang di dalam itu. Kalau memang akal aktif pada jiwa ini tidak kuat, dalam artian kita juga dalam mentransformasi dia masuk itu hanya sebatas 1 jam masuk, 2 jam masuk, itu bisa digeser oleh makhluk dalam jiwa, makhluk yang buruk. Karena jiwa itu tempatnya jin dan iblis, tempatnya dia. Sedangkan akal, dia kan tamu masuk. Tamu, kalau kita dalam bisa teori manusia, khalifah di muka bumi kan. Jadi khalifah kan diturunkan. Di dunia kemudian diselesaikan persoalan. Jadi kalau kita mengatakan jiwa itu pemiliknya itu imajinasi, pemiliknya itu jin dan iblis. Makanya akal itu memasuki ruang imajinatif dalam bentuk akal aktif ini ditemukan. Berarti kan akal aktif ya. Akal aktif ini ditemukan dari aktifnya imajinasi terkait dengan akal ini dalam artian prinsip-prinsip akal. Kalau kita mau tarik, jadi aktifnya imajinasi terkait dengan akal. Kalau terkait dengan akal, yang didapatkan adalah akal aktif bagi jiwa. Itu akal aktif itu ide-ide platonik. Iya, ide-ide platonik. Kalau dikatakan ini apa? Intuisi metafisik. Akal aktif itu disebut dengan intuisi metafisik. Ini disebut apa? Intuisi metafisik. Kalau akal ini kan semua orang bisa. Nabi juga punya akal. Nabi juga punya. Manusia dan Nabi itu sama pada akalnya. Tapi kelebihannya Nabi itu punya titik intuisi metafisik, akal aktif. Nabi kan perbuatannya hidupnya tidak pernah ada bicara waham. Terus kan? Intuisi metafisik. Intuisi metafisik itu akal aktif. Manusia mau menemukan akal aktif itu lewat jiwa yang diaktifkan oleh akal. Oleh akal itu kemudian intuisi metafisik dalam bentuk akal aktif itu sudah dikatakan dengan Pak Rohul Kudus, Bapa kami di surga, apalagi itu semua anak Allah, Bapak begitulah ya. Itu disebut dengan, apakah ini punya gambaran-gambaran material? Tidak. Ide-ide platonik itu tidak punya gambaran material. Tidak ada irisan dengan material, sama sekali tidak ada wujud materialnya. Murni memang kan ide platonik, alam ideanya. Lanjut. Para bijak Persia menyebut akal aktif ini sebagai lapan baks, dator spiritis pemberi ruh. Sementara mistikus Persia secara simbolis menyebutnya umat, seekor burung mitos dalam epik Persia. Organ penglihatan yang dapat menyaksikan ide-ide platonis adalah imajinasi aktif yang melayani akal. Berarti kan imajinasi aktif yang melayani akal. Imajinasi aktif itu terkait dengan akal. Kalau imajinasi itu aktif, keaktifannya kan terkait dengan akal. Sehingga keterkaitan imajinasi dengan akal itu, maka keaktifan dia itu apa? Keaktifan dia itu hanya berkaitan dengan
apa? Keaktifan imaji terkait dengan akal, maka imaji itu keaktifan dia itu hanya berkaitan dengan perwujudan dia, perwujudan dia dan keaktifan dia hanya melayani bahasa akal. Pada dalam bahasa praktis ya, bagaimana kalau kita mau? Jadi imajinasi yang aktif dalam kaitannya dengan akal, maka wujud keaktifannya itu semua dipersembahkan hanya terkait dengan akal dan pelayannya hanya akal. Itu adalah cara dia menemukan intuisi metafisik. Jadi kalau bahasa praktis bagaimana supaya dipermudah? Ya kita ini tugas kita ini hanya melayani Tuhan, biar Tuhan yang kasih kita duit atau apa, begitu bahasa kasarnya. Itu intuisi metafisik. Karena kalau kita melayani dunia kasih kita apapun yang kita mau. Ya dengan karakteristik ada materi. Tapi kalau kita melayani akal, maka hal-hal yang kita dapatkan semua berbau akal aktif atau dikatakan intuisi metafisik. Lanjut. Setelah itu ada suara di mana imajinasi aktif kemudian memproyeksikan penglihatan terhadap ide-ide platonisme sensus komunis yang caranya sama dengan cermin. Iya, sama dengan cermin. Jadi kalau kita sudah dapatkan ini, kemudian dia tersimpan pada sensus komunis, dia terima lokusnya kan dia terima. Lanjut. Setelah itu jiwa baru dapat memahaminya pada level imajinatif. Ide-ide platonisme itu adalah gambaran imitatif atau menghakar. Persepsi indera bukan pula suatu penggambaran. Ia adalah gambaran kognitif yang real dari alam supra indrawi. Alam kan? Jadi dia sama sekali tidak ada ini kan? Ini kan indrawi. Dia itu supra indrawi. Berarti kan ide-ide platonik kalau bahasa sini ya, Surawardian ini. Ide-ide platonik itu, Ruhul Kudus, akal aktif ditemukan ketika jiwa melayani akal dalam keaktifannya, bukan hanya pasif-pasif. Jadi kalau kita bawa bahasakan praktik, gunakanlah akal kita dalam memahami agama dan tindakan kita terkait dengan agama sebagai wujud pelayanan kita. Untuk apa? Memasuki ruang keaktifan, memasuki ruang intuisi metafisis, pengetahuan dari atas, cahaya. Masuk cahaya, intuisi metafisik. Jadi kalau kita mau bahasa kasarnya, kita ini menyembah, mengikuti mengirimkan salawat kepada Nabi. Untuk apa? Untuk Nabi itu membuka ruang intuisi metafisis, memasuki kita. Karena keaktifan hanya lewat akal. Dan manusia yang paling berakal di dunia itu cuma insan kamil dan Nabi. Manusia yang paling berakal, manusia yang bertindak. Dan sama sekali tindakan yang tidak pernah tercoreng dengan keburukan kan tidak kenabian kan. Maka Nabi itu adalah manusia berakal yang mengaktifkan imaji manusia dalam kaitan manusia dengan dia. Ini kan kemarin dikatakan Akbar, apakah ada titik spiritual dalam amal itu? Saya dalam hal itu untuk aktif imaji. Coba teman-teman sering baca buku, jangan dalam baca buku biasa dengan teman-teman mungkin mengaji 3 hari baru baca buku, sambil baca buku sambil mengaji, itu beda. Itu aktif imajinya itu dia berbeda dengan sekedar minum kopi baru ini bukan aktif, ini namanya imajinasi material ya. Tarik rokok itu. Coba seringkali dibuka ruang itu, ruang intuisi metafisis, dengan cara jiwa aktif dalam kaitannya dengan akal. Dalam kaitan dengan akal itu maksudnya ruang intuisi metafisik, cahaya, apalagi Ruhul Kudus, alam-alam ide-ide platonik itu memasuki. Yang di atas ini alam supra indrawi. Maksudnya itu pengetahuan yang disebut dengan kreativitas imaji itu aktif. Imajinasi yang aktif terkait dengan akal, sehingga hasil dari kreativitas imaji itu alam-alam ide platonik masuk dalam jiwa manusia. Sama sekali tidak ada unsur ini kan.
Sama sekali tuh, keabadian, kesempurnaan, cinta. Nah, semoga itu semua berasal dari dunia ilahiyah. Nah, kita ini apa kalau bahasa kasarnya? Kita ini apa? Kita ini tahu diri bahwa kita bodoh. Begitu kalau bahasa kasarnya, tahu diri lah. Membuka aja kapasitas jiwa untuk menerima dari atas ya. Sekali-kali itu pengetahuan dari atas-atas. Menarik ya. Baca buku, kalau tidak paham, sudah ambil air wudhu, baca 3 ayat, baru baca lagi. Perhatikan titik akal ya. Manusia ini, teman-teman mau masuk dari ruang ini, aktif jiwanya. Jiwa yang aktif adalah jiwa yang melayani akal. Jiwa yang melayani akal itu apa? Jiwa yang terkait dengan akal, sehingga aktif jiwanya secara terus menerus. Itu sejak kapan Nabi itu pernah membodohi orang? Sejak kapan? Makanya saya mengatakan dalam refleksi doanya Al-Syariat, saya mengatakan untuk membedakan manusia dan iblis itu cuma satu. Dari pemahaman sulit. Kalau kita bersama orang itu dan kita tambah bodoh, itu pasti iblis. Kalau kita bersama orang itu tiap hari, tapi intelektual kita juga tidak pernah naik, moral kita juga standar tidak pernah bagus-bagus, itu kritik terlewat itu hati-hati. Sepertinya bergeser saja. Itu kayaknya wujud iblis dalam bentuk manusia. Karena kalau berbicara dengan teks teleos akal, pasti jiwa terus diperbarui, aktif kan? Kalau aktif kan dia naik terus. Jadi tidak mungkin disebut dengan standar intelektual, standar pasti moral itu bertingkat-tingkat, naik terus. Begitu. Bagaimana bisa kita terkait dengan sesuatu yang jiwa aktif ini terkait dengan akal, dan yang paling aktif ini akal. Tidak mungkin sesuatu yang kita kaitkan dengan akal, tapi ini tidak aktif. Jiwa yang aktif terkait dengan akal, berarti akal itu lebih aktif. Kenapa akal lebih aktif? Karena akal itu terkait dengan akal aktif. Alam ini lah. Tahu nih, dalam artian ini adalah teks ilahi. Sedangkan jiwa saja ini menemukan keaktifan terkait dengan akal. Artinya bahwa akal ini aktif, makanya dia aktif. Dalam contoh-contoh kasus misalnya, kalau teman-teman itu hidup dengan orang yang aktif dalam gerakan, misalnya aktif sekali, kalau teman-teman hadir dengan dia dan teman-teman bermalas, dia marah. Misalnya ada orang yang rajin kerja, tiba-tiba kita datang di dia, tinggal di rumahnya, kemudian hidup cuma santai-santai, dia marah itu. Kamu tinggal di sini kok malas, cuma tahu makan tidur, dia marah kan? Karena dia terbiasa dengan keaktifan. Maka orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang aktif pasti dia aktif sendiri. Efeknya itu pasti aktif. Dan yang paling aktif ini adalah akal, karena dia terkait dengan alam ide, akal aktif, cahaya, bahkan di atas cahaya lagi. Ini. Jadi jiwa yang aktif, jiwa terkait dengan akal. Kalau jiwa terkait dengan akal juga dia aktif, berarti akal lebih aktif. Lantas akal itu aktif terkait dengan apa? Sedangkan jiwa itu aktif terkait dengan akal. Lantas keaktifan akal terkait dengan apa? Pasti di atasnya. Jiwa yang aktual itu jiwa yang aktif terus begitu. Maka jiwa yang aktif terkait dengan akal dan keaktifan jiwa secara terus menerus, berarti itu sama halnya apa? Aktualitas jiwa tidak ada henti. Karena apa? Menurunnya sebuah akal-akal aktif masuk tanpa ada batasannya. Maka apa? Dalam artian imajinasi, jin dan iblis tidak bisa bernapas. Kalau kita sedikit saja melepaskan ruang, tidak berhubungan dengan akal, dengan keaktifan jiwa dalam artian dengan akal. Enak sekali itu iblis bermain, jin-jin bermain. Dia tiup-tiup telinga tidur. Belajar tuh. Kayak film-film itu. Kita sementara jikir dia. Halo, ayo tiup-tiup sini. Bayang-bayangan itu kan gambar imajinasi. Sehingga kita begini. Jadi pikiran kita dialihkan dari berzikir ke tempat tidur. Ya juga ya, baru alhamdulillah tidur. Dia selari itu, cepat sekali itu mainannya itu, karena dia halus. Raga yang lebih halus daripada raga-raga materi. Iblis itu, jin aja teman-teman,
Jangan cuma nonton Jini oh Jini. Faktanya itu dalam jiwa manusia. Jiwa yang aktif terkait dengan ini. Kalau keaktifan ini berarti apa? Jiwa-jiwa yang aktif terkait dengan akal, dan keaktifan jiwa pada intinya itu hanya melayani akal. Melayani akal itu salah satu konsekuensinya masuklah ruang-ruang intuisi metafisik, ilmu ide Platoni. Itu ruangnya. Lanjut. Menurut Mulasarka, penyaksian atau mukasyafah terjadi melalui beragam cara. Ia dapat melalui persepsi penyaksian, seperti misalnya penyaksian terhadap wujud dunia dan cahaya spiritual, atau misalnya Jibril ketika menjelma menjadi seorang Arab yang bernama Dihya Kalbi di hadapan Rasulullah. Ada memang kalau sudah sampai pada tingkatan keaktifan itu mukasyafah, bahasanya mukasyafah. Di realitas itu di realitas. Jiwa yang aktif itu adalah jiwa yang menyaksikan di realitas. Ada lewat bisikan suara, ada tiba-tiba muncul begini. Nabi itu kan Jibril begini kan, berdialog. Ada cuma lewat suara. Kalau kata siapa nama, kata Ayatullah Jawad Amuli, jiwa itu yang aktif dalam menjaga dirinya selama 40 hari, di waktu 40 hari di situ intuisi metafisik turun. Itu kata Ayatullah Jawad Amuli. Ketika jiwa kita itu menjaga konsistensi dalam berhubungan dengan akal, dalam artian akal ya, berhubungan dengan akal selama 40 hari, kata Ayatullah Jawad Amuli, perhatikan di hari 40 cahaya metafisis turun, intuisi metafisis masuk dalam ruang kebatinan jiwa manusia. Sekali-kali ya bawa amalan-amalan sedikit lah, baca doa kah selama 40 hari, atau mandi wajib selama 40 hari berturut-turut. Itu kan kondisian material kan. Kalau teman-teman tidak mau memasuki ruang intuisi metafisik ya biasa-biasa saja, karena intuisi metafisik ada berhubungan dengan akal, berhubungan dengan akal. Allah itu tidak pernah tidur. Kapan Allah pernah tidur? Tidak pernah. Aktifnya itu Tuhan ya. Aktifnya Tuhan itu. Kalau kita tapi Tuhan tidak pernah tidur. Dia amati terus ya, kayak satpam. Ini satpam betulin, satpam betul-betul amati itu. Seringkali katakan bahwa satu langkah manusia menuju dia 10 langkah. Kalau kita 10, dia 1000 langkah. Siapa lebih aktif itu? Aktif ya. Jadi kita berhubungan saja, itu dia akan aktifkan kita, itu lebih gila. Kegilaan keaktifan itu kita sama pada orang-orang metafisis. Jadi kita kalau misalnya apa? Kalau kita saja satu kali aktif, dia itu 10 kali keaktifannya masuk di kita. Jadi kita masuk di dia satu kali, dia ke kita 10 kali. Kalau dia 10 kali ke kita, berarti nanti kita punya wujud sudah tidak ada lagi, semua kosong kan, dia aktif begitu. Kalau kita misalnya apa di dalam kecepatan roda itu misalnya, kita tarik satu benda masukin, kemudian kita putar pelan-pelan, itu kita teman-teman masih lihat itu identitas dari satu benda yang diikat. Tapi kalau dia sudah berputar itu di kecepatannya tinggi di benda itu, teman-teman sudah tahu mana benda tadi yang diikat, hilang kan? Hilang itu. Kita ini kenapa masih membedakan A si B? Kemungkinan besar imajinasi kita kurang aktif, kurang sekali keaktifannya, sehingga kamu jahat, kamu buruk. Tapi kalau imajinasi yang aktif dan itu adalah intuisi metafisik yang masuk dan keaktifannya melebihi, maka bisakah kita masih melihat di sini hal-hal keburukan yang muncul? Pasti semua kebaikan. Intuisi metafisik masuk. Sekali-kali begitu. Mandi wajib kata 40 hari. Konsisten saja mandi. Tiap sore mandi atau jam subuh bagus. 40 hari saja. 40 hari itu perhatikan, kata itu Jawad Amuli, perhatikan. Di hari keberapa bisa yang muncul. Berubah. Harus begitu. Jangan harus begitu kalau mau diuji coba. Kalau tidak terbukti, gugur teorinya ini. Kalau tidak terbukti, gugur teori. Buat apa kita ikut teori yang tidak punya realitas kan? Gitu, salawat 40 hari. Tapi hati-hati dalam hal begitu. Yang pasti yang paling dahsyat dia muncul itu satu,
seksual dan ingin baku pukul. Itu paling kuat itu dia muncul. Kalau tidak kuat, oh teman-teman pukul orang, teriak orang tiap hari. Nah, itu apa? Dia kasih muncul yang sifat asli kan? Kayak teman-teman kan kalem-kalem, sosok orang kalem. Coba sekali-kali coba begitu. Nah, yang asli muncul bahwa iya saya pemartir ternyata saya munafik. Ya, jiwa itu kan munafik. Jadi sekalian muncul keluar semua biar saya memang ini asli. Kalau tidak keluar itu bagaimana metafisis masuk? Karena ada kita pasang diri kita di dalam. Keluar tahan aja, tahan, intuisi tidak masuk. Kayak Ayatullah Jabal Mulia. Banyak itu, hal begitu. Lanjut. Mukasyafah dapat pula terjadi melalui persepsi pendengaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayatnya. Allah bersabda bahwa beliau mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh Jibril dalam bentuk suara yang nyaring dan merdu, atau seperti dentingan lonceng, atau memahami maknanya. Itu banyak kalau mukasafah bahwa itu dalam keaktifan jiwa itu seperti ini. Contoh aja mukasafah itu kayak anak kecil itu. Anak kecil dalam teori mukasafah. Anak kecil itu kalau dia mau lakukan sesuatu kan kita bilang, ini dia mulai nih. Dia mau melakukan sesuatu ini kan kita bisa lihat itu. Dalam teori ini kita anak kecil kayak misalnya dia mulai lari ke sana, dia mulai ke sini. Kan kita sudah saksikan arahnya ini di mana. Teori mukasafah juga gitu. Dia lihat ini misalnya kalau dilihat Nabi Khidir misalnya. Dia bunuh orang kan? Dia bunuh orang kecil. Karena dia sudah tahu nanti ini Basar ini kurang ajar, bunuh saya dari awal biar selesai masalah, daripada saya membiarkan dia besar dan dia tambah dosa, lebih saya bunuh sedikit supaya masuk surga. Dia orang-orang mukasafah itu. Kalau kita berhadapan dengan orang mukasafah kan dia lihat kita masa dipakai yang suram. Orang mukasafah itu. Ini Bahar, dia jadi orang, berhenti belajar, langsung mengabdi, langsung pergi di sawah, tanam padi memang. Lihat begitu. Kamu ini itu memang deterministik itu. Tapi seringkali ada titik aktifan itu bisa merubah takdir yang awal itu dirubah. Kalau dalam nasihat Jawadi Amuli 21 nasihat menghalus jiwa, menghalus budi, itu ada takdir yang sudah dipatok oleh Tuhan itu bisa berubah dengan sebuah keaktifan jiwa. Jadi kalau kita sudah bodoh, cepat dirubah supaya berubah itu ya. Jangan kita bilang terima saya takdir ya, terima saja. Nanti konsekuensinya besar. Nanti kalau dalam Mutahari mengatakan ada yang disebut dengan sebab spiritual untuk merubah takdir-takdir yang sudah dibentuk. Nah itu memang terbukti ya, mereka buktikan jadi bagus. Karena itu pasti teori-teori mukasafah mereka. Lanjut. Mukasafah dapat pula terjadi melalui persepsi penciuman. Seperti yang diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya menghirup nafas yang maha penyayang di sisi kananku, atau melalui sentuhan yang merupakan persentuhan antara dua cahaya atau dua tubuh di dalam. Iya, artinya hal-hal begitu terkait dengan keaktifan jiwa, dengan akal itu biasanya yang dimaksud hirup itu ilmu yang masuk. Hirup, jadi berapa juga ilmu masuk. Berapa ilmu lagi. Lihat gelas ilmu lagi. Dengar orang bersuara Assalamualaikum, ilmu lagi masuk begitu. Karena ini kan intuisi kan yang masuk, metafisik yang masuk. Jadi tidak lagi pakai konsep itu sederhana masuk. Makanya di Nabi itu orang bicara yang dia tangkap ilmu, semua saja hirup ilmu masuk semua. Kalau kita kan yang dimaksud masuk kan cuma lewat sini, nah dia tuh masuk dalam semua. Bahkan dia punya kain saja itu orang rebut, ya kita ini kasih juga diambil. Itu keaktifan jiwa yang begitu aktif. Tapi bagaimana itu? Kalau kata Ali Syariati, dia mengatakan sejarah itu bergerak dengan sendirinya, maka manusia harus aktif mendahului gerak sejarah. Sejarah kan bergerak sendiri, maka manusia sebagai subjek sejarah yang membuat sejarah harus mendahului keaktifan sejarah sebelum sejarah sampai pada tujuannya.
aktif tuh. Jadi sejarah ini kan mau kalian berbagus atau tidak, dia terus sampai pada tujuannya. Kata tadi, manusia harus lebih cepat daripada sejarah itu bergerak pada tujuannya. Harus lebih cepat. Itu aktif kan? Ini kita tidak. Orang berjalan satu kali, kita di belakang. Kenapa kamu lambat? Biarkan saya pelan-pelan. Aktif. Ini kan orang-orang tidak ada punya nuansa kehidupan nih. Mati suri. Kenapa kamu lama sekali? Begini sudah, jangan terlalu cepat-cepat, pelan-pelan asal sampai. Udah. Dalam keilmuan harus cepat. Ini bukan naik motor lalu lintas ya. Alon-alon pelan-pelan, yang penting sampai. Nah begitu, ilmu itu harus cepat. Umur kita ini terbatas. Cepat. Teman-teman mau apa? Belajar, enggak bisa. Sekarang ini beban hidup makin kuat kan dipikirin. Teman-teman bagaimana mengaktifkan diri itu seaktif mungkin. Jangan berani ruang sedikit. Satu hari waktu enggak harus terbang. Lanjut. Antara subjek dan objek, seperti yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Tuhanku dalam bentuk yang paling indah. Allah meletakkan telapak tangannya di atas kedua pundakku, lalu kerosakan rasa dingin mengalir ke dadaku. Demikianlah aku memahami apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi." Atau dapat pula melalui rasa seperti yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat bahwa aku sedang meminum susu sampai tumpahannya mengenai kuku jariku. Aku memahami hal itu sebagai kan? Ilmu kan? Perumpamaan kan? Perumpamaan. Misalnya kemarin ada, misalnya orang-orang sedang kalian begitu mimpi minum susu, dia dapat sesuatu. Misalnya banyak itu misal begitu. Kalau orang tafsir mimpi jago biasanya. Kau apa? Dapat rezeki ya. Itu tapi dia mana memang semua adalah ilmu. Dia mengatakan di sini, aku memahami apa yang ada di langit dan di bumi, atau dapat pula melalui rasa. Aku sedang minum susu sampai tumpahnya mengenai kuku jariku. Gimana tuh? Ilmu sampai terbuang-buang ya. Minum susu sampai kena juga berarti ilmu sampai jatuh tuh. Ilmu sampai jatuh tuh. Kita ini jangankan susu, kayak misalnya kayak Mutahari dalam jejak hidupnya, kata ibunya, penyaksian ibunya mengatakan, saya waktu sementara hamil, umur mau melahirkan, itu saya bermimpi bahwa ada seorang kakek tua memberikan saya air. Dia ada orang hamil semua berjejer, tapi dia memberikan air setengah-setengah, tapi di bagian saya itu saya minum air itu banyak sekali sampai tertumpah. Terus ditanya itu ibunya Mutahari, kenapa saya banyak sekali dikasih? Karena anak itu di dalam, makanya saya kasihkan berlebihan. Nah itu perumpamaan ilmu yang didapat. Air kan ilmu. Air itu kan simbol ilmu kan, ketenangan, kejernihan, itu kan ilmu. Kalau kita makan batu itu kayak penyakit. Kalau ada yang makan batu itu kayak harus tafsir penyakit itu. Dan itu tafsir penyakit itu keras kan? Keras itu. Tuh hati memang terlalu keras. Itu harus menjernihkan. Ini biasanya begini banyak dalam malam-malam mitsali. Tapi itu perhatikan jiwa yang aktif ya. Kalau selagi jiwa tidak aktif dalam keterlibatan jiwa kita dengan akal, maka yang ini mendominasi. Kalau ini yang mendominasi dalam keadaan kita terpisah dengan jasad, tidur misalnya, nanti disebut dengan bunga-bunga Tapi kalau ini jiwa yang aktif, ini tidak dominasi. Maka dalam lelap tidur kita pasti masuknya bahasa intuisi dalam misalnya mimpi. Tapi bisa juga dalam keseharian begini. Misalnya tiba-tiba orang datang kasih ajar ilmu, kan ada kan? Disebut dengan mursyid misalnya dalam teori-teori irfani. Tiba-tiba kita duduk, orang-orang datang, saya ajarkan kamu ilmu. Itu bisa begitu. Banyak itu dalam kehidupan. Yang penting jiwanya aktif. Jangan teman-teman mau kerja menghayal ya. Tidak usah. Teman-teman menghayal begitu nanti ini. Karena ruang membuka ini hanya dengan berhubung dengan akal. Dan akal itu aktif. Akal itu aktif. Makanya jiwa itu aktif kalau berhubungan dengan dia. Kalau akal itu aktif tidak mungkin dari sini, pasti dari sini. Maka keaktifan akal lebih aktif daripada jiwa. Maka ketika jiwa berhubungan dengan akal, maka jiwa yang pasif itu, yang negatif itu akan berubah menjadi positif. Kayak contoh-contoh kasus misalnya
kayak di Instagram misalnya atau video yang tersebar di dunia maya, ada pelacur, dan pelacur tiba-tiba ada ustadz, kiai, dia tahan mobilnya, kemudian perempuan itu masuk, padahal yang sopir itu laki, kiai. Kemudian pelacur itu tanya, kemudian dia bilang di kiai, pergi hadir di majelis taklim. Sudah habis, setelah itu pelacur itu orang baik dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Negatif itu kalau berkaitan dengan hal-hal yang aktif dalam analogi ini ya, itu seringkali aktif itu hilang dan baru menjadi hal-hal yang positif. Kalau kita aja misalnya teman-teman di sini, contohnya teman-teman di luar sana sebelum ke sini mungkin teman-teman punya daya untuk masuk dalam broken mode mesti makin terbatas. Tapi kalau kita berada dalam sebuah komunitas yang itu aktif, makanya itu aktif kan? Aktif. Contoh kasusnya begini. Maka jiwa itu terkait dengan akar, itu akan jiwa akan mendapatkan keaktifannya melebihi. Aktif terus. Bertanya, merenung dalam keterkaitan dengan akar itu. Banyak sekali tuh ruang metafisisnya yang dimunculkan pada jiwa. Kira-kira betul pertanyaan? Perhatikan, aktifnya, aktif ini. Di sini yang dikatakan apa? Munculnya agama. Akal aktif itu agama itu. Jiwa yang aktif adalah jiwa-jiwa yang menerima agama. Jangan menerima agama dalam keadaan pasif. Sehingga jiwa yang aktif menerima akal aktif, maka jiwa itu tambah aktif. Karena dia dalam keaktifan, maka yang hadir itu harus lebih aktif dari jiwa. Maka ketika hadir keaktifan pada jiwa yang aktif, maka jiwa akan tambah aktif. Kalau tidak, kata mula-mula sadar, sekiranya jiwa itu menerima hal-hal yang kita katakan bentuk-bentuk akal, bisa membuat dia terkurung dan negatif karena tidak dalam posisi keaktifan. Jiwa aktif dan kemudian menerima akal aktif, ruhul kudus, alam adam, ide platonik, maka dia hadir pada jiwa akan aktif. Berarti kalau di dalam telewas dia turun dalam realitas, bisa kita lihat orang itu berpangku tangan. Imam Ali itu siang itu singa padang pasir, malam itu orang yang menangis aktif itu ya. Ini kita tidak, malam aktif, pagi sampai siang itu pasif tidur ya. Tidak bisa begitu, namanya kelelawar bolak-balik waktu ya. Aktifnya kelelawar begitu, malam aktif, tidak bisa. Realitas berat. Gimana kalau orang yang masuk dalam ruang realitas itu? Dan ketika dia masuk pada realitas perbuatan, coba menuju pada Tuhan kan? Ini pada Tuhan. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.